Assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku Syam. Pada kesempatan hari ini aku mau berbagi tentang syukur, rasa syukur yang mana kalau teman-teman ada yang tahu kalau aku eh, anak pertanian di sebuah universitas negeri di Bandung. Nah, eh, tapi semua itu sebenarnya bukan keinginan aku, gitu ya. Itu keinginan Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman dekat aku udah banyak yang tahu sebenarnya ketika aku dari SMA mau menuju universitas, itu cita-citaku memang ke universitas ini. eh, tapi jurusannya adalah jurusan sastra Perancis pilihan pertama, lalu sastra Sunda pilihan kedua. Jadi aku dari SMA aku udah kelas IPA, cuma memang aku nggak begitu suka dengan pelajaran matematika, sehingga ketika universitas aku milihnya pilih prodi-prodi dari sosial, biar aku nggak bertemu lagi dengan matematika gitu. Terus aku akhirnya ikut daftar untuk SNMPTN saat itu tahun 2010 untuk menuju jurusan tersebut, sastra Prancis, sastra Sunda, dan pilihan ketiganya waktu itu aku pilih biologi. Kenapa aku ngambil ada sainsnya di situ? Karena biar aku masuk IPC, jadi aku ujiannya 2 pelajaran IPA dan IPS. Karena untuk pelajaran IPA ada beberapa yang aku bisa, terus yang pelajaran IPS juga aku ada sedikit yang bisa, cuman nggak semuanya, sehingga perlu ada penyeimbang gitu kan, karena sistem SNMPTN kan plus 4 untuk yang benar dan minus 1 untuk yang salah. Jadi pinter-pinternya strategi kita lah untuk bisa mendapatkan jurusan yang kita inginkan. Nah, aku waktu itu juga kebetulan dapat kesempatan untuk bimbelnya namanya Pelajar Islam. Itu bimbel orang-orang terpilih waktu itu se-Jawa Barat, dan alhamdulillah aku masuk ke situ, dan kita di sana dibimbing untuk menuju universitas yang kita inginkan. Dari TO ke TO, aku passing grade-nya itu lemah banget, sampai untuk jurusan terendah pun, passing grade terendah pun waktu itu aku nggak masuk ke universitas manapun. Sempat down, sempat nggak percaya diri, tapi ya namanya juga ikhtiar waktu itu ya, ikhtiar aja. Terus juga ada informasi beasiswa bidik misi, karena waktu itu angkatan pertama bidik misi, jadi memang belum tersosialisasi baik ke sekolah-sekolah, jadi aku difasilitasi sama bimbel tersebut. Alhamdulillah aku pun didaftarkan bidik misi. Waktu itu sih kalau seingat aku milihnya jurusan yang sama gitu ya, sastra Prancis, sastra Sunda. Akhir cerita gitu ya, waktu ujian lah sudah gitu ya, SNPTN aku ikut IPA dan IPS IPC gitu ya. Dan tidak lama kemudian, sebulan kemudian gitu ya kalau nggak salah, aku cek cek di web, dan alhamdulillah aku lulus di sastra Perancis gitu ya, universitas cita-cita aku, di jurusan yang aku suka, yang aku inginkan gitu ya, walaupun aku nggak tahu dalamnya seperti apa. Dan alhamdulillah banget, aku bersyukur banget saat itu. Cuma selain kebahagiaan, ada juga suatu yang membingungkan buat aku, karena ketika lulus itu harus bayar 6 juta ke universitas tersebut gitu, untuk daftar ulang. Waktu itu uang dari mana gitu kan, nggak punya uang gitu, ekonomi keluarga juga lagi nggak begitu baik gitu. Jadi bingung juga, lulus sih gitu ya di universitas yang diinginkan, jurusan juga yang diinginkan, tapi bingung untuk bayarnya seperti apa. Makanya waktu itu masih nunggu pengumuman dari bidik misi gitu kan, lulus enggaknya gitu kan. Ternyata semingguan gitu ya dihubungi kalau aku akhirnya lulus gitu ya, dan diumumkan bahwa aku lulusnya di prodi agroteknologi.
Jadi sebenarnya agroteknologi itu bukan pilihan aku, nggak tahu ya, mungkin karena memang masih angkatan pertama bidik misi, jadi mungkin waktu itu pendataan atau apanya mungkin ada yang salah atau seperti apa, atau mungkin aku juga yang salah ngisi gitu kan. Jadi aku lulus di agroteknologi, sesuatu yang tidak terbesit sama sekali gimana caranya untuk kuliah di sana gitu ya. Tapi aku lulus di agroteknologi di universitas yang aku inginkan juga, seperti itu. Sempat bingung dan sempat bimbang, nanya-nanya ke teman, nanya-nanya ke saudara. Yang lain malah memang mendukungnya, udah beasiswa aja gratis biar nggak merepotkan orang tua, dan juga pertanian prospeknya juga bagus gitu kan. Ya udah, aku akhirnya memutuskan untuk menunda hasil SNPTN hasil aku sendiri di sastra Prancis dan mengikuti beasiswa di program studi agroteknologi. Berjalanlah sudah perjalanan ospek yang dilalui, terus mata kuliah, dan akhirnya aku bertemu lagi sama yang namanya matematika di semester pertama. Cuman waktu itu bukan namanya matematika, namanya biometrika, jadi mirip matematika, cuma lebih susah sih menurut aku gitu ya. Dan alhamdulillah nilainya dapat D. Jadi aku dapat D. Ya karena gimana ya, mungkin karena bukan passion aku dan juga otak aku nggak mampu ke situ, jadi dapat nilai yang ya begitulah gitu ya, dapat nilai yang sangat rendah. Teman-teman aku di semester pertama dapat IPK minimal 3,3 sampai bahkan 3,7. Aku di semester pertama dapat IPK 2,8 gitu. Jadi memang hari yang berat gitu kan. Tapi alhamdulillahnya sih aku dapat teman-teman yang luar biasa di agroteknologi, teman-teman yang positif, teman-teman yang ya banyak pengaruh baiknya juga gitu ke aku. Jadi enggak gimana ya, maksudnya tetap ada bahagianya gitu ya. Dengan pelajaran yang tidak merasa bahagia, tapi dengan teman-temannya itu baik-baik banget gitu. Cuma imbasnya gitu, karena IPK akunya rendah, sehingga ketika teman-teman aku bisa nyicil mata kuliah tahun selanjutnya, sedangkan aku nggak bisa ngambil paket mata kuliah di saat itu. Jadi yang lain udah beres, aku malah ngutang mata kuliah gitu kan. Terus juga hal-hal terberat aku waktu kuliah itu ketika semester 8, teman-teman aku yang lain sudah lulus dan aku belum, masih berkutat dengan skripsi. Terus juga kan aku masih hutang magang, aku juga magang. Jadi beban berat buat aku melihat teman-teman aku udah pada lulus sedangkan aku belum, dan aku ya susah lah gitu ya, gimana cari biar menjalaninya seperti itu. Dan penelitian aku juga sempat banyak gagal gitu kan, sering gagal gitu. Dapat dosen wali dan dosen pembimbing skripsi pun yang perfeksionis, sehingga memang menurut aku cukup sulit gitu. Cuma akhirnya gitu, alhamdulillah di semester ke-12 semester 12 alhamdulillah akhirnya lulus dengan susah payah. Dan yang menghadiri sidang aku pun bukan teman-teman pertanian. Kenapa? Karena teman-teman pertanian udah pada lulus gitu kan, teman-teman aku dari komunitas yang lain gitu. Nah itu berat gitu, berat banget. Cuma dipikir-pikir lagi gitu ya, ketika kenapa saat ini gitu aku bersyukur gitu ya, kenapa aku nggak masuk sastra Perancis tapi malah masuk agroteknologi. Aku yakin bahwa tersadarkan bahwa apa yang dipilihkan oleh Allah itu adalah hal yang terbaik, hal yang the best lah ya. Terus
kalau misalnya aku nggak masuk pertanian, mungkin aku tidak akan mengenal teman-teman yang positif, yang mengenalkan aku ke Islam. Terus aku juga tidak akan menjadi orang yang seperti ini, yang lebih menghindari hal-hal yang negatif seperti itu. Juga ketemu orang-orang yang mengingatkan kepada Islam, bertemu dengan Islam gitu kan ketika kuliah gitu. Mungkin kalau aku waktu itu tetap bersikeras dengan pilihan aku, itu tidak akan memberikan hal positif buat aku. Jadi benar gitu ya firman Allah yang mengatakan barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan ketika kita ingkar, kita kufur nikmat, maka ingatlah bahwa azab Allah itu amatlah pedih. Maka sejak mengenal ayat tersebut, maka hati ini lebih mantap gitu ya. Syukurin aja gitu apa yang sudah dilalui, apa yang sudah dijalani, apa yang sudah Allah pilihkan untuk kita itu insya Allah semuanya adalah yang terbaik. Mungkin teman-teman semua yang hendak mau masuk universitas dan ternyata diterima di pilihan bukan pilihannya, bersyukur saja, terima saja dulu, insya Allah itu adalah yang terbaik buat kalian. Mungkin kayak aku sekarang akhirnya kerjanya bukan di bagian pertanian, ya nggak apa-apa, tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mendukung pekerjaan aku saat ini itu dari belajar ketika selama di pertanian seperti itu. Tetap bersyukur, tetap menjadi pribadi yang positif dan menyebarkan hal-hal yang positif kepada yang lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.